Pemirsa, di tengah keprihatinan akibat naiknya harga bahan bakar minyak, roda perekonomian masyarakat kian sulit. Ditambah lagi marak terjadi PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan. Lantas sejauh mana efektivitas pengalihan subsidi BBM terhadap masyarakat? Berikut liputan tim Delik RCTI. Meski syarat kritik dan penolakan, pemerintah rupanya tetap bergeming menaikkan harga BBM. Dengan dalih pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah sendiri mulai menyalurkan sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM melalui BLT maupun BSU bagi pekerja. Namun hal ini dianggap tidak berdampak signifikan kepada ekonomi masyarakat yang terlanjur porak-poranda akibat pandemi dan kenaikan BBM. Terlebih pendataan bagi mereka yang berhak menerima bantuan masih belum menyentuh hingga ke masyarakat miskin di pelosok. Jelas tidak cukup ya. Kenapa tidak cukup? Yang satu adalah dampak dari naiknya harga BBM bisa terasa cukup lama. Ini BLT-nya cuma 4 bulan. Kedua, secara nominal dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan naiknya biaya hidup secara serentak. Tak dipungkiri meski Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin, namun kebijakan terkait kenaikan harga BBM selalu sama. Hal ini diduga juga akibat buruknya tata kelola energi yang diterapkan bertahun-tahun, di mana hingga kini sebagai eksportir minyak Indonesia dinilai belum mampu menyeimbangkan antara total konsumsi dengan produksi minyaknya. Kita menerapkan ekonomi terbuka. Dalam prinsip ekonomi terbuka, gejolak di luar pasti berpengaruh pada kita. Yang menarik, gejolak di luar positif kita tidak berubah. Misalnya ketika harga minyak dulu turun, itu harga minyak mentah cuma mencapai $25 per barel. Indonesia nggak nurunin harga bensinnya itu, harga pertalite-nya, nggak nurunin harga pertamax-nya itu. Gitu. Dan itu tidak pernah dipertanggungjawabkan kemana selisih lebih yang dinikmati oleh Pertamina gitu. Kenaikan harga BBM seringkali berdampak langsung pada laju perekonomian masyarakat. PHK besar-besaran hingga menurunnya daya beli dan hancurnya tingkat kesejahteraan selalu menjadi hal yang luput dari perhatian para pembuat kebijakan. Melalui pengalihan subsidi yang tidak menutup derita rakyat, para elit di pemerintahan seolah menganggap wajar kenaikan harga BBM. Bisa dikatakan pada kenaikan BBM kali ini hampir tidak ada resistensi maupun penolakan sama sekali dari para elit. Begitu pemerintah mengatakan kenaikan harga BBM, anggota DPR-nya setuju-setuju aja. Nggak ada respon sama sekali gitu, kecuali yang Anda sebutkan sebagai PKS, tapi itu kan sebetulnya menurut saya bukan respon substantif, lebih respon politik. Karena PKS ya kebetulan adalah oposisi dan semua partai mendukungnya, dia mengambil segi positif politiknya yaitu menolaknya seperti kemauan publik. Kenaikan BBM kali ini tentu akan semakin berat dirasakan masyarakat. Perekonomian yang porak-poranda akibat pandemi bahkan belum sepenuhnya pulih. Sayangnya para elit politik seolah gagal memahami kesulitan yang dialami masyarakat.